Bapa di surga ya Tuhan, karena kasih setiamu, pertolongan-Mu begitu baik kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini ya, baptisan yang benar. Bacaan Kristus. Ya, disebut dari awal. Aku membaptis kamu dengan air. Ini tadi, Matius 3. Ya. Tapi ia yang datang sebagai tanda pertobatan. Ya. Tanda. Cuman tanda loh. Jadi bukannya nggak boleh. Boleh aja air, tanda. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Makanya si Yohanes Pembaptis, ya, dia ngajar agamawi, tapi dia masuk surga. Dia bukan nabi palsu. Ini pengajar agamawi. Ini bedain. Dia tuh tahu Kristus kan, tapi dia nggak ngerti. Ya udah, salah, ya udah, gitu loh. Banyak kan di gereja gitu. Ngerti nggak lo? Nggak ngerti, ngawur, tapi masih selamat, Rek. Huh? You understand? Bedanya? Iya, dia lebih berkuasa daripada aku atau tidak. Ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Aku kau datang kepadaku untuk dibaptis, sebetulnya kan aku yang mesti dibaptis kamu. Cuman dia tuh bergantung sama Tuhan. Huh? You understand? Nggak ngerti tapi bergantung sama Tuhan, maka dia selamat. You understand? Tapi ajarannya ngawur. Ngerti nggak? Dia bisa ngerti nggak bedanya? Huh? Selamat, tapi ngajarnya ngawur. Ngerti? Ya ini. Banyak kan gitu. Gue nggak bilang semua gereja nggak selamat, gue nggak pernah ngomong gitu. Gue bilang nantinya pengajar agama ini dipotong semua supaya ajarannya ngauco itu hilang. Nanti dulu biar keselamatan. Gadis yang bodoh itu selamat. Cuma nggak dapat kerajaan surga di bumi. Makanya dia nggak dapat perjamuan. Itu masuk neraka. Itu masuk neraka. Kayak gitu masuk neraka. Karena itu referring ke 3 hamba. 3 murid Tuhan, 3 hamba. 3 yang hamba Tuhan. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 dan 2 itu kau hamba yang setia. Yang 1 kertak gigi, nah itu masuk neraka. 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta yang masuk neraka. Yang mana? Yang 1. Iya, cuma pilihannya cuma itu. Masuk neraka. Bedanya di mana? Semuanya nabi palsu. Urusannya Cien. Duit. Pokoknya ya, nabi palsu, ya, semua dijual buat duit. Oke? Kan saya udah sampein loh. Siapa yang dijual sama nabi palsu? Nomor 1, Yesus Kristus. Siapa namanya itu? Judas Iskariot. Siapa lagi yang dijual? Ya, adalah si Delila, jual Samson, murid Tuhan, dijual. Cien. Ya. Siapa lagi? Korban bakaran dijual sama diambil toh Ananias dan Ananias apa? Homni dan Phineas ambil dulu toh korban bakaran, diambil duitnya, ya. Siapa lagi? Oh itu tadi yang jualan apa tadi? Minyak palsu. Minyak palsu, urapan doa palsu, dapat duit. Tuh, dapat duit lagi, ya toh? Jual burung merpati di bait Allah yang dipecut tempat Yesus, ditolak Yesus tuh. Diusir Yesus dari bait Allah. Lu tahu nggak? Artinya apa? Diusir sama Yesus dari bait Tuhan. Artinya masuk kemana? Hah? Masuk kemana? Ke mall. Lu diusir sama Tuhan Yesus dari bait Tuhan, masuk kemana, Lewi? Ke mall. Hotel. Katanya gue ke neraka. Diusir Mesias tuh maksudnya kemana? Itu. Apalagi itu gue lupa tuh. Jual firman Tuhan,
untuk dapetin kebun anggurnya Nabot. Ya toh, firman Tuhan toh, pakai firman Tuhan toh, hukum Taurat firman Tuhan toh. Siapa? Si Yezebel. Ya toh. Ada lagi siapa tuh? Pokoknya jualan toh di sini. Oh, jualan ini si apa? Udah Gehazi. Jualan apa? Kesembuhan. Ya toh? Kan duit. Hah? Pokoknya itu. Terus toh? Si Naaman sama Gehazi. Ya waktu disembuhin sama Elia, pan kabur si apa pembantunya pan Gehazi toh. Bilang, "Oh, ini cuma minta duit, kasih." Sama Naaman. Langsung dibilang kena kusta gitu toh. Tuh jualan toh di sini. Kan gue udah bilangin kalau nabi palsu tuh ada 7 tuh berapa tuh. Pokoknya jualan semua tuh. Dari tadi, dari semua dipakai. Dari korban bakaran, dari firman Tuhan, murid Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, kabeh dijual. Oke? Jadi ada 2 baptisan ya. Menurut Yohanes Pembaptis itu baptisan air, dan menurut Kristus yaitu baptisan oleh Roh atau Roh Kudus atau hati Tuhan. Oke? Yang baptisan Yohanes Pembaptis itu tanda. Tanda. Bukan di dalam. Roh itu hati. Dengan api. Yaitu nanti semua yang ini nanti yang jerami semua dibakar semua tuh, hasil agamawi dibakar. Nih ya. Aku berarti kamu dengan ya. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lambung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi akan bakar semua produk agamawi. Jadi Tuhan Yesus itu akan beresin ya, penampi ya di tangannya. Ia akan membersihkan, menurut Yohanes Pembaptis, tempat pengirikan. Jadi kayak di Wahyu, tempat gereja itu akan dibersihin. Tahu nggak? Dan kayak itu loh, Matius 13 tuh loh. Gimana itu? Ada perumpamaan gandum dengan ilalang. Gandumnya tungguin, ilalangnya gede dulu, gandumnya belakangan, setelah udah gede, dipotong, terus dibakar, gitu loh. Ilalang itu kan hasil dari tanah, menghasilkan ilalang. Yang nggak ada gunanya, hanya untuk dibakar. Nah itu produk agamawi. Seluruh produk agamawi, biarpun lu keluarin $1 miliar untuk menara doa, nanti ujungnya kayak debu hilang. Hah? Oh, tumbuh dulu. Jadi katedral yang gede. Atau jadi apa? Nantinya, puing-puing. Tidak ada bekasnya. Menara Babel nggak tahu di mana. Piramid masih ketok. Mungkin lama-lama juga hilang. Hah? Habis semuanya. Habis sampai nggak kelihatan. Semua produk agamawi. Hasil kreasinya. Untuk sesaat kelihatan bagus. Nantinya ambruk. Nggak ada sampai Bible bilang sampai seperti debu. Nih, baptisan toh, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang padaku. Jadi ada 2 baptisan ya. Yohanes saja ngerti loh. Makanya gue bilang dia bukannya ini ya ngawur, tapi selamat gitu loh. Dia tuh tahu baptisan menurut Yohanes Baptis dan baptisan menurut Kristus. Dia tahu. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Tuh, benar nggak? Dia perlu dibaptis.
Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hari itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, jadi Yesus itu wujud kehendak Allah. Makanya Trinitas, ya, kamu misalnya yang Trinitas pertama, ya, Bapa itu mewujudkan kuasa. Trinitas kedua, Yesus mewujudkan kehendak Tuhan. Yang Trinitas ketiga, Roh Kudus atau Roh Allah mewujudkan hati. Jangan pikir cuma namanya Trinitas ketiga cuma Roh Kudus loh. Lu kira di gereja karismatik ya? Atau nyebutnya Roh Kudus toh? Namanya banyak. Roh penolong, Roh kebenaran, Roh Allah, Roh penghibur, roh semua. Jangan pikir namanya cuma satu ya. Siapa yang enak aja? Kamu gak punya hak loh. Gantiin ayat Alkitab. Ditulisnya Roh Allah, itu Roh Kudus. Loh, disebutnya Roh penolong, itu Roh Kudus loh. Emang lu siapa ya? Alkitab tulis Roh penolong, ini enak aja mau digantiin semua. Hah? Lu Tuhan ya? Bukan loh. Habis apa? Nabi palsu. Oh wani ya, ayat gantiin separuhnya. Roh kebenaran, itu Roh Kudus ya? Tulisnya Roh kebenaran kok lu gantiin semua? Ada memang Roh Kudus tapi namanya keminter. Kacau deh. Kalau saya disebutnya Roh kebenaran, bacanya Roh kebenaran. Kalau disebutnya Roh Allah, bacanya Roh Allah. Terus gitu. Ya, buat tahu Trinitasnya sama. Ini ya, orang yang sombong, itu Roh Kudus ya? Itu Roh Kudus semua. Emang lu yang nulis Alkitab ya? Atau lu lebih hebat dari penulis Alkitab ya? Enak ya. Hah? Dulu nih temannya Maria. Yesus, Grace. Grace, Yesus, Grace, Yesus. Pusing kepala gue. Lu tulisannya Grace ya Grace. Tulisannya Yesus ya Yesus. Jangan digonta-ganti. Tahu nggak? Emang siapa yang punya otoritas sih ganti? Emang dikasih mana? Buktiin ke gue. Punya otoritas ganti ayat. Lu dari mana sih? Mana ayat? Wujud dari kehendak Tuhan. Ya. Jadi 3 ya. Makanya Trinitas, jadi 1. Kuasa, kehendak, hati. Kayak Oci sama, punya hati toh. Hati di mana? Tuh dia tahu toh, bukan di dengkul toh. Pikiran di mana? Tuh, lu tahu toh. Di sini toh. Orang kalau kuasa tuh kemampuan badan lu itu loh, yang bekerja tangan, kaki semua tuh loh. Ngerti nggak? Lu tahu loh. Kalau deg-degan di mana di sini gitu, betul nggak? Film tuh lihatin semua juga tahu hati di sini, pikiran di sini. Ya ini kuasa semua toh. Oke, like that. Jadi sudah dibaptis sekali keluar dari air melalui baptisan selam. Ya, baptisan selam itu baptisan Yohanes. Lalu berikutnya Roh Allah. Tuh, Roh Allah ya. Jangan bilang Roh Kudus. Kalau gue bacanya ditulisnya Roh Allah dari aslinya. Gue bacanya Roh Allah loh. Karena kenapa? Saya nggak punya otoritas ganti. Trinitas ketiganya datang berbentuk Roh Allah, hati Allah. Fungsinya hati Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi melalui roh itu hati, roh hati. Gitu. Rohnya hati. Ya, dibaptis oleh hati Tuhan. Ngerti nggak? Baptisan yang benar tuh hati Tuhan. Lalu setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu dengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kasih kepada aku benar. Siapa? Ya, jadi apa? Bapa berkenan siapa? Karena Yesus mau menerima hati Tuhan. Yang mau menerima baptisan hati Tuhan, Tuhan berkenan. Berkenan. Berkenan apa? Ngikutin kamu. Nih,
Semua yang mau menerima hati Tuhan, kau kudus, detik itu juga Tuhan berkenan. Ngerti nggak? Diampuni. Tadi gue ceritain di Lu tau nggak bedanya diampuni sama dikuduskan itu apa? Kalau baby, nih ada baby. Ini salah, diampunin. Tuh diampunin toh. Dia pecahin kaca atau piring dari papa, itu diampuni. Dikuduskan itu apa? Minumannya bersih, kamarnya dilap, semua bajunya dicuci, itu dikuduskan tuh. Semuanya makanannya yang bersih, udaranya yang bersih, semua tuh dikuduskan. Tuh dikuduskan tuh. Begitu menerima Tuhan, kau kudus, dikuduskan. Bersih lu semua terhasil gitu tuh. More dan bang diampuni. Semua. Can you understand? Makanya Bapak kami di surga tuh, dari orang di kudusan tuh begitu. Hidup itu langsung kayak orang kayak mother gitu loh, sama anaknya baby. Dia mau perfect tuh, makanannya bener, apa bajunya, tempat tidurnya, apanya semua mau bersih tuh, rapi. Ya itu dikuduskan tuh itu. Oke? Berkenan langsung. Berkenan. Berkenan, aku berkenan. Ya toh? I'm well pleased kalau bahasa Inggrisnya. Aku berkenan. Artinya apa? Everything gue berkenan, berkat berkenan, diampuni berkenan, dikuduskan berkenan, semua gue berkenan tuh. Everything lu dapat lo. Time of approval. Untuk apa? How about everything? Pengampunan yes, kekudusan yes, kang tahu ilmu otak dikasih apa lo? Semua aku berkenan. Stamp, approval. Hebat ya Tuhan. Inilah anakku kasih. Siapa yang Tuhan kasih? Itu. Aku kasih. Kasih dan berkenan. Double. Jadi disayang, terus dikasih semua hal. Kalau ulangan 10. Topiknya apa? Ya topik apa aja? 10 gitu sama Tuhan. Karena menerima hati Tuhan. You understand? Itu baptisan tuh. Hidup yang baru. Paulus. Nih. Karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggotanya banyak. Dan segala tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Dan demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kok. Dia Paulus ngerti Roh Kudus ya. Dia ngerti berbahasa roh. Tapi tulisnya roh loh. Jangan diganti ya kalau gua. Jangan sok pinter ya. Firman Tuhan enaknya ganti. Kalau baca tulisnya roh, baca roh ya. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tuh, nggak salah tuh nulisnya. Satu hati Tuhan. R-nya gede tuh. Jadi tubuh Kristus semua harus dibaptis oleh roh Tuhan. Dibaptis menjadi satu tubuh. Lu pikir baptisannya kayak gereja? Kalau lu maksudnya kayak gereja, ada gereja yang dipercik, ada yang diselam, ada yang satu baptisan gua bilangin. You understand? Tapi ini satu baptisan. Itu semua tanda udah ada. Ngerti nggak? Kayak perempuan, ada yang rambutnya panjang banget, alah, udahlah gitu dia perempuan lah, udah gitu aja. Lah nggak? Bukan cong gitu loh, enggak? Lu udah gitu itu tanda, udahlah nggak usah ribut, ngerti nggak? Tapi yang benar, baptisan yang benar adalah baptisan roh, gitu loh. Dapat hati Tuhan, menerima hati Tuhan. Dan itu bentuknya adalah seperti diberi minum dari satu roh. Kalau baptisan manusia itu kan kayak airnya di luar. Kalau Maria baptis atau siapa baptis, hidungnya dipindah supaya nggak masuk. Itu tau nggak? Kalau baptisan Tuhan, no, airnya dari dalam. Ini ngerti nggak bedanya? Diberi minum oleh minuman airnya masuk ke dalam. Yang tadinya di luar, masuk ke dalam. Kalau baptisan manusia, itu yang dihindari oleh pendeta, maksud gua. Orangnya cekukan orangnya.
hidungnya ditutup. Ini supaya nggak gelegapan gitu loh. Tapi kalau yang benar dari Tuhan tuh air dari Tuhan masuk ke dalam. Jadi sumber air yang hidup di dalammu. Nggak apa-apa, gue bilang. Tapi jangan bukan yang utama gitu loh. Yang utama ini, baptisan hati Tuhan. Ya, Yohanes Pembaptis saya ngerti. Tuhan Yesus juga sama. Dan Bapak. Dan Paulus tuh kurang apa? Semuanya ngomongnya konsisten. Baptisan roh. Tuh, kisah 119 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didampinginya beberapa murid. Ya, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan apa kamu telah dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Ya, dia tanya, Pak cukup nggak? Udah dibaptis loh, pakai Yohanes loh. Baptisan Yohanes, baptisan selam. Ya toh, beberapa murid loh, baptisan selam. Udah cukup belum? Kata Paulus, baptisan selam adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi Paulus bilang baptisan Yohanes nggak cukup. Yang di gereja didebatin baptisan percik, selam, segala macam. Gue kasih tau lu, yang selam aja nggak cukup. Itu udah satu air diselam loh, apalagi yang mau dipercik loh. Airnya masih dikit loh. Udah sampai ke satu kolam loh, untuk selaman satu kolam loh. Percik kan teman. Itu aja yang satu kolam yang nggak cukup loh. Tidak cukup, hanya baptisan Kristus yang cukup atau sempurna. Ketika mereka mendengar itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus. Dan sekarang Roh Kudus ya, di atas mereka, dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Oleh Roh Tuhan, ya, Roh Kudus, Roh Tuhan. Oke, gitu loh. Hati Tuhan. Jadi baptisan yang benar adalah baptisan Kristus. Datang membawa kehendak Tuhan, yang pertama dibawa seperti di Matius 5 apa? Hati Tuhan. Kesempurnaan hati Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Yang itu yang pertama dibawa. You terima itu, dapat kesempurnaan Tuhan. Terus dapat apa lagi? Matius 6. Dapat berkat kerajaan surga. Terus di Matius 7 apa? Setelah dapat itu dua-duanya, kamu bisa bagiin ke orang lain. So that's the sequence. Dari Tuhan datang mengirimkan Mesias. Kristus. Dia yang kerja. Hanya satu ya yang diurapi ya. Mesias. Sama Tuhan. Kemudian Yesus dengan memakai urapan Mesias mengurapi murid Kristus. You jangan pikir pendeta diurapi. Murid Kristus diurapi. Itu ya. Karena jadikanlah semua bangsa muridku. Kan diurapi, diutus. Ini ya. Makanya gitu. Jadi cuman Yesus datang sebagai Mesias, dia bawa apa? Dia bawa dua hati Tuhan, ya, yang adalah Bapamu di surga, dan semua kekayaan Tuhan. Jadi dia bawa dirinya yang mewujudkan kehendak Tuhan, dan di sini dia di dalam kehendak Tuhan bawa hati, kehendak, dan kuasa Tuhan. Hati Tuhan yaitu Roh Tuhan. Makanya dia ngirim Roh Kudus segala macam, iya, gitu. Dan kamu terima hati Tuhan, kamu terima semua. Matius 5. Kehendak Tuhan dia ini, datang dia. Mewujudkan hati Tuhan. Terus kuasa Tuhan, berkat kerajaan surga. Ngerti nggak? Jadi kuasa Tuhan di bumi, Bapak ada nggak jalan-jalan di bumi? Ada nggak? Gue tanya. Yesus ada jalan-jalan di bumi nggak? Bella, jalan-jalan nggak di bumi? Roh Kudus jalan-jalan di bumi nggak? Datang tuh, turun ke bumi tuh, Bapak.
Bapak tetap di surga. Bapak kami di surga. Tuh. Ingat gak doa Bapak kami? Apa? Bapak kami di mana? Iya, Bapak tetap di surga. Nanti kamu di surga, kita di surga ketemu dia. Itu loh yang terakhir. Kurangnya cuma satu. Harus di surga baru ketemu. Tapi dia memberikan apa? Kuasanya turun. Bagi yang mau menerima hati Tuhan. Dan otomatis kehendaknya. Kuasanya turun. Wujud dari kuasa Tuhan, ya apa? Wujudnya. Berkat kerajaan surga. Karena itu milik dia. Kuasanya dia. Kedua apa? Kuasanya untuk ini. Siapa? Malaikat. Makanya Yesus dikuatkan oleh malaikat. Malaikat Lucifer diceluk gitu ya, diambil sama satu malaikat. Satu aja. Lu kira ketemu Lucifer perlu berapa malaikat? Perlu berapa urapan? Satu. Satu kira satu malaikat. Udah tanggap si Lucifer. Satu. Masukin ke jurang maut. Satu malaikat yang diurapi. Cukup. Urapannya yang hebat, bukan malaikatnya. Satu malaikat bisa melakukan tugasnya. Tergantung urapannya. Karena urapan Tuhan tidak pernah gagal. Yang bawa itu. Waktu Yesus di Getsemani, dikuatkan sama berapa malaikat? Malaikat satu aja. Udah, gitu aja. Itu kuasa Tuhan. Jadi lu ngerti gak? Yang membawa kuasa Tuhan, kuasa Bapa, itu malaikat. Berkat kerajaan surga yang Tuhan berikan. Yesus juga sebagai kehendak membawa itu. Makanya Roh Kudus juga sama, membawa. Karena kenapa? Kuasa Tuhan mengikuti hati Tuhan, toh. Kuasa Tuhan mengikuti kehendak Tuhan. Dan bentuk kuasa Tuhan adalah berkat di kerajaan surga. Dan itu loh, malaikat melindungimu segala macam itu. Di depan perang untuk kamu. Termasuk di Konoha. Oh, di mana aja di dunia lu? Lu kira siapa? Tuhanmu di depanmu. Melindungimu, menjagamu. Dan akan berperang untukmu. Dan memberkati siapa aja. Mau siapa juga gak apa-apa. Itu hebat Tuhan ya. Lu misalnya pergi ke Timur Tengah, lu tetap dilindungi. Di depanmu Tuhan. Hebat lu Tuhan. Di mana aja dia ada. Seperti itu kuasanya. Ya. Makanya saya bilang, hati-hati ya sama ilmu tafsir. Tuh, yang udah pernah belajar. Lu hati-hati, gue tuh gak apa-apa lu mau ke situ. Yang gak dapat berkat kamu kok, bukan aku. Lu hati-hati ya, lu pakai pengetahuan baik dan jahat. Karena waktu itu berarti kamu nolak. Yang benar kamu menimbang hati Tuhan, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan. Hati manusia, kehendak manusia, kuasa kita. Teologi agamawi yang ngawur, iblis, itu pikiran manusia mau mengerti pikiran Tuhan. Itu nggak bisa. Jalur ini nggak bisa. Dari pikiran manusia mau mengerti pikiran Tuhan. Itu yang gagal. Yang Tuhan berikan, hati Tuhan diberikan ke hatimu. Kamu nerima hati Tuhan, pikiran Tuhan yang ini, dan kuasa Tuhan nolongin pikiranmu sehingga kamu ngerti. Nolongin hidupmu dengan kuasanya. Ngerti nggak? Terima hati, pikiranmu ditolong pikiran Tuhan, kelemahanmu ditolong kuasa Tuhan. You understand? Rutenya. Itu loh. Makanya itu di 2 Timotius 2 ayat 7. Tuhan Allahmu akan memberikan kau pengetahuan dalam segala sesuatu. Jadi lu bukan pakai ilmu tafsir seperti guru besarnya Lucifer. Bukan. Lu menerima karena pikiran Tuhan nolongin kamu. Tuhan Allahmu akan memberikan kau pengetahuan dalam segala sesuatu. Tuh, ditolongin lo. Yang bodoh itu ditolongin. Tapi jadi ngerti semua ya, gak bodoh lagi dong. Bijak. You understand? Bukan nyontek ya.
ditolong. Ada semua tuh. Tuhan Allahmu menolong. Kuasanya juga sama, nolong kelemahanmu. Yang di Efesus itu loh. I can do all things through God, God, Jesus who strengthen me. Iya, itu. Jadi terima hati Tuhan, kuasa Tuhan menolongmu. Terima hati Tuhan, pikiran Tuhan menolongmu, menolong pikiranmu. Ya, understand? Gampang loh, kalau tahu. Kata lu baca ayat yang sama lu ngerti? Beda. Dan lu pikir orang bilang, lu kan tafsir. Bukan tafsir. Bukan. Ditolong Tuhan. Ya, oke? Ya, gitu aja. Yuk. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu kepada kami, kepada yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami berdoa. Amin.